Bab 545. Biarkan aku menjadi ayah angkatmu. Louis Lu tidak peduli sedikitpun dengan apa yang dikatakan Ella Lu sebelumnya. Tapi dia seharusnya tidak mengucapkan kalimat terakhir itu, yang bukan lagi menjadi ancaman pribadi kepada Louis Lu, tapi melibatkan saudara perempuannya. Ini adalah topik tabu terbesar Louis Lu. Jadi Louis Lu sangat marah. Auranya yang mendominasi dan menakutkan segera menyebabkan mata Ella Lu bergetar hebat. Dan kilatan kengerian muncul. Jika Gold Core Louis Lu tidak hancur, Ella Lu tidak akan pernah berani dengan mudah membuatnya marah. Tetapi sayangnya, Gold Core-nya hancur dan sekarang dia hanya memiliki aura kosong. Kekuatannya telah lama turun ke foundation building. Ella Lu dengan cepat menstabilkan pikirannya dan berkata, "Aku tidak mengancammu. Aku hanya membantumu untuk membedakan antara mencari keuntungan dan tidak berperasaan. Aku sekarang membujukmu untuk meninggalkan celah atas kemauanmu sendiri. Ini adalah cara mencari keuntungan. Tetapi bukan tidak berperasaan. Jika aku benar-benar tidak berperasaan, aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu di sini. Sebaliknya aku hanya akan menyebarkan hal-hal tentangmu. Dan sekte pedang mistik dan keluarga Zhu secara alami akan berurusan denganmu. Lagi pula, kita sudah saling kenal sejak lama. Dan kamu adalah adik angkat Cela. Aku tidak mungkin tidak memberikan jalan keluar." Ella Lu berbicara dengan lugas, mengakui bahwa dia adalah orang yang cenderung mencari untung. Tetapi sama sekali tidak mengakui bahwa dia tidak berperasaan. Louis Lu berkata dengan cibiran dan senyum dingin di wajahnya. "Mendengar kamu mengatakan itu, aku masih harus berterima kasih padamu karena telah menjaga rahasiaku. Terima kasih tidak diperlukan. Aku hanya berharap kamu dapat memahami niat baikku. Aku juga berharap kamu dapat sadar diri dan meninggalkan Cela. Tentu saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak meninggalkan." Ella Lu berhenti sejenak dan sepertinya memikirkan ide yang lebih cemerlang, "Karena kamu adalah adik angkat Cela. Aku tidak keberatan jika kamu tinggal di keluargamu. Aku dapat mengakui kamu sebagai anak angkatku. Itu tidak akan merugikanmu." Mengakui Louis Lu sebagai anak angkatnya sama dengan menempatkan belenggu etika lain padanya. Dia harus menanggung lebih banyak tekanan moral jika dia ingin bersama Cela Wang di masa depan. Pikiran Ella Lu memang baik. Namun yang tidak dia ketahui adalah Louis Lu tidak pernah peduli dengan hal-hal itu. Mendengarkan kata-kata seorang pria bijak bisa baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Tapi aku punya saran yang lebih baik. Louis Lu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ella Lu mengira dia akhirnya tercerahkan dan bertanya, "Saran apa? Mengapa aku tidak tinggal di keluargamu dan menjadi ayah angkatmu? Itu akan sedikit lebih aman daripada aku menjadi anak angkatmu. Aku tidak mungkin memiliki pemikiran tentang cucu angkat aku sendiri. Bukan?" Ella Lu hampir meremukkan lengan kursinya dan berkata dengan marah, "Louis Lu, jangan tidak tahu terima kasih. Kaulah yang tidak tahu terima kasih dulu." Dibandingkan dengan kemarahan Ella Lu, Louis Lu justru jauh lebih tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ella Lu, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar pepatah. Waktu terus berlalu, hidup terus berubah. Jangan menindas yang muda dan miskin. Puncak menyaksikan kemunafikan, dan senja menyaksikan kesetiaan." Ella Lu adalah bukti terbaik dari pepatah ini. Louis Lu tidak repot-repot terlibat dalam pertempuran verbal lebih lanjut dengan wanita ini dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu terburu-buru. Saat fajar besok, aku akan meninggalkan keluarga mau sendiri." Serius. Ella Lu tidak bisa mempercayainya.
Jelas Louis Lu baru saja berdebat dengannya. Mengapa dia menyerah sekarang? Dengan hati-hati, Ella Lu berkata, "Kamu pergi sendiri. Cella harus tinggal." Louis Lu menatapnya dengan mengejek. "Ella Lu, seberapa tidak percayanya kamu sampai kamu khawatir aku akan membawa Cella Wang pergi?" Ella Lu terdiam. Tentu saja dia khawatir. Meskipun Cella Wang dilahirkan olehnya, bagaimanapun juga, dia telah berpisah selama bertahun-tahun. Perasaan Cella Wang terhadap Louis Lu jelas lebih dalam daripada perasaannya kepada ibu kandungnya. Jika Cella Wang tahu bahwa dialah yang telah mengusir Louis Lu, dia pasti akan memilih untuk meninggalkan keluarga Mo bersama Louis Lu. Bahkan jika dia menggunakan cara paksaan untuk menahan Cella Wang pasti akan menyimpan kebencian pada ibunya. Ella Lu tidak ingin melihat situasi seperti itu. Itu sebabnya dia mencari terobosan dari Louis Lu dan meminta Louis Lu untuk menemukan alasan untuk pergi atas kemauannya sendiri. Pernikahan dapat ditunda tanpa batas waktu. Selama waktu berlalu, itu akan mencairkan banyak hal. Ella Lu adalah orang yang berpengalaman dan telah melihat banyak anak muda seperti ini, yang membuat sumpah ketika mereka bersama. Tetapi setelah berpisah untuk sementara waktu, mereka masih menemukan cinta yang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan waktu. Namun, yang tidak diketahui Ella Lu adalah bahwa hubungan Louis Lu dengan kakak-kakak perempuannya telah berakar sejak mereka masih kecil. Itu juga merupakan benih emosi yang ditanam oleh orang-orang dari sekte perompak langit dengan menggunakan sihir Tao. Oleh karena itu, meskipun Louis Lu telah menghilang selama 15 tahun, ketika dia kembali, kakak-kakak perempuannya masih memperlakukannya seperti sebelumnya. Waktu sama sekali bukan masalah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh Ella Lu dengan cara apapun. Ketika Louis Lu melihat keheningan Ella Lu, dia hanya bisa mencibir. Dia tidak berencana untuk tinggal di rumah Mo. Sebelumnya, Ella Lu, seorang wanita sombong, bersikeras untuk mengikatnya di sini. Sekarang wanita ini telah mengubah pikirannya, yang sesuai dengan keinginan Louis Lu. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Keluarga Wu di Provinsi Yumui membutuhkan kunjungan lagi. Louis Lu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Demon Wolf itu sekarang. Ini adalah kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh mutiara darah permurni jiwa. Kemungkinan besar, Theodore yang membantunya mengubah dantiannya juga untuk tujuan ini. Ada juga penjara jiwa naga. Louis Lu harus mencari waktu untuk pergi ke sana lagi. Ketika dia selanjutnya memasuki Kunlun, pasti telah menjadi situasi yang berbeda lagi. Aku ingin tahu sikap menyanjung seperti apa yang akan dimiliki Ella Lu pada saat itu. Louis Lu membuka pintu kamarnya. Cella Wang yang cantik kebetulan sedang berdiri di depannya. Gadis kecil ini telah menempelkan telinganya ke pintu sejak awal, mencoba menguping pembicaraan mereka, tapi dia tidak mendengar apapun. Itu pasti karena Ella Lu telah menggunakan semacam senjata sihir untuk memblokir percakapan mereka. Begitu pintu kamar terbuka, Cella Wang kehilangan pijakan dan menabrak dada Louis Lu. Dia bertanya dengan tidak sabar, "Louis, ibuku tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan padamu, kan?" Louis Lu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Kami berkomunikasi dengan sangat baik. Benarkah?" "Aku tidak percaya," Cella Wang berkata dengan ekspresi curiga di wajahnya. Tentu saja dia tidak percaya. Berpikir dengan pantatnya pun dia tahu apa yang mereka telah bicarakan di dalam ruangan. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan percakapan yang menyenangkan? Louis Lu dengan penuh kasih sayang mengusap kepalanya dan berkata,
Aku akan meninggalkan keluargamu besok. Kamu tetap di sini. Berkultivasi dengan baik. Dan tunggu aku datang menemuimu lain kali. Benar saja. Sudah kuduga ini akan terjadi. Wajah cantik Celawang langsung berubah. Bersambung.